Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-19. Langsung saja. Jika tersesat jangan dilanjut. Dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Grandmaster di sana yang sedang menganyam, dan ia pun berkata, "Hei nak, apa kau percaya dengan teori samsara?" Lalu Yang Chen pun terbengong dan berkata, "Apa? Teori samsara, Master?" Dan masternya pun berkata, "Aku tidak tahu dosa apa yang aku lakukan di masa lalu sampai menyebabkan efek yang begitu besar. Aku hanya punya Xian Buguang sebagai penyesalanku, tapi sekarang aku punya satu lagi, yaitu kau di sana." Yang Chen pun terdiam dan ia pun bergumam, "Kakek ini aneh, padahal aku belum kenal lama dengannya. Bagaimana bisa aku menjadi penyesalannya?" Lalu Master pun berkata lagi, "Hei nak, apa kau sudah mulai belajar Ling Xiao Swordmanship?" Di sana Yang Chen pun menjawab, "Grandmaster, aku sudah melatih gerakan pertama selama setengah tahun dan kurasa aku siap untuk membuat terobosan besar." Lalu Master di sana pun berkata, "Baiklah, tunjukkan padaku." Sambil terlihat Yang Chen di sana yang berdiri serius, dan ia pun menunjukkan tangannya yang membara dan mengibas-ngibaskan tangannya seakan-akan itu adalah pedang dengan bertubi-tubi di sekeliling tubuhnya. Di sana Grandmaster pun terdiam, lalu ia pun berkata, "Itu yang Xian Buguang ajarkan padamu?" Lalu Yang Chen pun bertanya-tanya sambil berkata, "Gerakan yang aku tunjukkan tadi, bukankah itu Lingshan Sword Movement?" Lalu Pak Tua Grandmaster pun berkata, "Dengan hasil kecil seperti ini, bagaimana bisa kau dengan bangga menyebutnya terobosan besar? Apa kau tahu apa itu pedang?" Di sana Grandmaster itu pun mengeluarkan aura pedang yang banyak di belakang tubuhnya, dan Yang Chen di sana pun terkejut sambil memandanginya. Lalu di sana aura pedang yang banyak itu pun membara dari belakang Grandmaster itu, dan Yang Chen pun bergumam, itu niat pedang. Bagaimana dia melakukannya? Itu sangat keren." Sambil kita diperlihatkan Master itu yang masih terdiam, lalu ia pun berkata, "Nak, untuk menjadi pendekar pedang, hal pertama yang harus kau miliki adalah pedang. Biar aku tanyakan sesuatu. Jika kau memegang pedang di tanganmu, apa kau bisa menggunakan keseluruhan 30 gerakan ki pedang Lingshan Sword Movement dalam satu tarikan nafas? Jika kau bisa melakukannya, itu hanya akan dihitung sebagai terobosan kecil, dan untuk terobosan besar, kau harus menggabungkannya dengan niat pedang. Untukmu menguasai niat pedang itu jauh melebihi kemampuanmu. Kau tidak tahu apapun tentang pedang, jadi akan sulit untukmu menguasai niat pedang." Lalu Yang Chen di sana pun terkejut dan berkata, "Apakah sesulit itu, Master?" Dan Master pun menjawab, "Dan tentang level pedang keabadian, ini adalah level yang melebihi niat pedang. Kau bahkan tidak akan pernah bisa memimpikannya. Kau ingin terbang tanpa mengetahui cara berjalan? Performa yang kau tunjukkan sebelumnya hanyalah sekumpulan ayunan pedang biasa." Lalu Yang Chen di sana pun terbengong. Lalu Grandmaster pun mengambil sebuah bambu di sampingnya, dan ia pun melemparkannya ke arah Yang Chen sambil berkata, "Ini pedang pemulamu, gunakan ini untuk melatih Lingshan Sword Movement." Sambil terlihat Yang Chen yang menangkapnya, lalu ia pun berkata, "Tongkat ini pedang pemulaku. Bagaimana bisa aku melatih Lingshan Sword Movement dengan tongkat bambu ini? Apa ini bahkan bisa menopang truki matahari milikku? Pak Tua." Tapi ia pun ketakutan karena melihat aura membara dari tubuh Pak Tua itu. Lalu Yang Chen pun mengibaskan pedang bambunya yang diselimuti oleh ki mataharinya, dan di sana ia pun terkejut lalu bergumam, "Tongkat bambu, sebenarnya tongkat bambu apa ini?" Dan ia pun memandangi tongkat bambu itu sambil bergumam, "Pedang bambu ini bahkan bisa mengimbangi truki matahariku." Sambil ia menebas-nebaskan pedang bambu dengan asal-asalan di sekelilingnya. Lalu di sana ia pun terjatuh sambil berkata, "Xian Buguang sialan, Master macam apa kau ini?" Lalu Grandmaster pun berkata, "Berlatihlah dengan baik bocah bodoh." Sambil terlihat Yang Chen yang mencoba berdiri lagi untuk berlatih, dan di sana kita diperlihatkan 10 hari kemudian
Yang Chen yang menebas-nebas menggunakan pedang bambu itu dengan aura membara di sekujur tubuhnya. Lalu Yang Chen pun berkata, Grandmaster benar-benar kuat. Meskipun lidahnya tajam, tapi metode mengajarnya setidaknya ada di level master. Bahkan 100 kali Xian Bugang tidak akan sebanding dengannya. Sambil terlihat bambu yang di depannya itu pun putus akibat tebasan dari pedang bambu itu. Lalu Yang Chen pun terkejut karena Grandmaster pun melemparkan sebuah pedang lagi ke arahnya. Di sana Yang Chen pun menangkap pedang itu yang berwarna hitam. Ternyata pedang hitam itu pun sangat berat. Sambil terlihat Yang Chen yang kesulitan untuk mengangkatnya, dan ia pun bergumam, ini level kultivasiku sudah mencapai tahap ke-6 True Material Realm dan membentuk tubuhku dengan Asian Demon Dragon Technique. Kekuatan murni tubuhku bahkan bisa mengangkat 5000 kilo, tapi aku bahkan tidak bisa memegang pedang kayu hitam dengan benar. Apa-apaan pedang ini? Lalu Grandmaster pun berkata, dasar tidak berguna, kau bahkan tidak bisa memegang pedang dengan benar. Lalu Yang Chen pun bergumam, apa-apaan master ini? Ini pedang apa? Sambil ia berkeringat dingin mengangkat pedang itu tapi tidak bisa. Dan Grandmaster pun berkata lagi, Grandmaster ini cukup miskin. Aku tidak punya benda lain yang bisa aku berikan padamu selain pedang kayu buatan tanganku itu. Ini pedang pertamamu. Mulai sekarang kau seharusnya bisa memahami niat pedang. Itu juga selama kau tidak terlalu bodoh. Di sana Yang Chen pun tersenyum sambil bergumam, aku takut pedang kayu hitam ini memiliki background yang dalam. Kakek ini mencapai puncak tahap ke-9 Heavenly Harmony Realm dengan basis kultivasi yang begitu tinggi. Ini masih membutuhkan 10 hari sambil menggunakan banyak item berharga untuk berhasil membuat pedang ini. Lalu Grandmaster itu pun berkata, nanti kau bisa menggunakannya untuk melatih Lingshan Sword Movement hanya jika kau berhasil menggunakan 30 gerakan Sword Ki dengan bebas dan sempurna. Kau baru berkualifikasi untuk berlatih gerakan pedang kedua Ling He. Lalu Yang Chen pun terbengong sambil berkata, itu akan membutuhkan berapa lama master? Lalu Yang Chen pun bergumam, hanya tersisa 10 hari lagi sampai pertarungan dengan Lu Xiu. Aku harus cepat-cepat menjadi lebih kuat. Sambil ia berlatih keras di sana. Lalu kita diperlihatkan Ling Xi yang mendatangi Yang Chen. Di sana Yang Chen pun terkejut dan menghampiri Ling Xi sambil terjatuh berkata, Ling Xi sayang. Lalu Ling Xi di sana pun tersenyum karena Yang Chen terjatuh, dan Yang Chen pun malu-malu sambil bergumam, Ling Xi, kau datang juga. Lalu ia pun berlari sambil berkata, Ling Xi, aku kangen padamu. Tapi tiba-tiba dari sana terdapat seseorang yang berkata, jangan mendekat. Ternyata itu adalah Grandmaster, dan Grandmaster pun berkata lagi, Ling Xi, pergilah berlatih skill pedangmu sendiri. Tidak perlu datang ke sini jika tidak ada masalah. Sambil terlihat Yang Chen di sana yang terbengong. Lalu Ling Xi pun pergi meninggalkan Yang Chen sambil ia tersenyum melambaikan tangan ke arah Yang Chen. Dan Yang Chen pun malah marah sambil berkata, kakek, kau sengaja melakukannya kan? Lalu kakek pun menjawab, ya, aku memang sengaja melakukannya. Terus kenapa? Sambil terlihat Yang Chen di sana yang emosi. Lalu ia pun bergumam, aku penasaran dari mana master bodohku belajar sikap sampahnya itu. Akhirnya aku menemukan sumbernya. Ternyata itu adalah kakek sialan ini. Lalu Grandmaster pun menoleh sambil berkata, nak, pedang adalah kehidupan bagi seorang pendekar pedang karena hidupmu bergantung padanya. Perlakukan pedangmu dengan baik, itu akan menemanimu dengan sepenuh hati. Kapanpun dan kemanapun kamu pergi, kau jangan pernah meninggalkannya. Dan ketika kau mencapai level Heavenly Harmony Realm, kau akan dapat mengukir pola kultivasi dan menjernihkan pikiranmu. Di sana Yang Chen pun berkata, menjernihkan pikiranku? Apa maksudnya Grandmaster? Lalu ia pun memandangi pedang hitamnya itu sambil bergumam, material dari pedang hitam ini cukup menakjubkan. Ini bahkan bisa membantu menjernihkan pikiranku. Lalu kita diperlihatkan 10 hari kemudian Yang Chen yang sedang berlatih menggunakan pedang hitamnya. Di sana ia pun kelelahan dan ngos-ngosan sambil ia diawasi Grandmaster yang sedang minum teh di sana. Lalu Grandmaster pun berkata, nak, apa itu pedang?
pedang adalah senjata yang mematikan. Berhati-hatilah ketika menggunakannya. Meskipun kau baru saja memulai jalanmu menjadi pendekar pedang dan masih terlalu awal untuk membicarakan hal ini, aku masih ingin kau mengingat itu baik-baik. Sambil terlihat Yang Chen melihat ke arah Grandmaster itu dengan bertanya-tanya. Lalu Grandmaster pun berkata lagi, kuharap jalanmu di masa depan sebagai seorang pendekar pedang tidak akan menuju ke jalan kejahatan. Dan kuharap kau akan membangun Sword Will yang benar dan memahami hati Dewa Pedang. Kau boleh pergi sekarang. Di sana Yang Chen pun bergumam, kenapa aku merasakan hal buruk? Ini terdengar seperti perpisahan selamanya. Lalu Yang Chen pun bersujud sambil berkata, Grandmaster, aku akan mengingat kata-katamu jauh ke dalam lubuk hatiku. Suatu hari aku akan membuat reputasi Ling Xiao Swordsmanship kembali bersinar lagi. Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang mendatangi rumah dari Ling Er itu, dan di sana terlihat monster kecil yang terkejut akan kedatangan Yang Chen sambil ketakutan. Lalu Ling Er pun berkata, Yang Chen, apa kau benar-benar akan mempertaruhkan hidupmu dalam pertarungan melawan Lu Xiu? Lalu Yang Chen tersenyum dan berkata, untuk seseorang seperti Lu Xiu, aku bahkan bisa mengalahkannya dengan mata tertutup. Di sana Yang Chen pun seakan-akan sombong. Lalu di sisi Ling Er ia pun berkata, dia memakai pelindung inner armor rank kuning kelas atas tahu, apa kau bahkan bisa menembus pertahanannya? Lalu di sisi Yang Chen dengan sombong ia pun menjawab, lihat saja nanti. Dan ia pun bergumam, aku tidak bercanda, kekuatan Lingshan Sword Movement yang ditunjukkan oleh pedang kayu hitam ini sangat mengerikan. Armor kuning itu hanyalah kertas di hadapannya. Sword Ki dari Lingshan Sword Movement sangatlah luar biasa, sampai armor rank hitam kelas rendah tidak akan bisa menahannya. Lalu Yang Chen akan pergi sambil berkata, Ling Er, katakan pada Xiaoshu kalau aku mencarinya ketika dia sudah kembali. Dan Yang Chen pun bergumam, aku masih punya 10 hari. Bagaimana kalau menggunakan kesempatan ini untuk memahami Sword Art Devouring Heaven? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kamar dari Yang Chen. Di sana ia berkultivasi dengan aura membara. Lalu kita diperlihatkan ia yang memasuki alam lain. Lalu terlihat di depannya beberapa orang itu yang sedang bertarung dengan aura membara kemerahan. Di sana Yang Chen pun terbengong dan ia pun merasakan aura itu yang menembus ke dalam tubuhnya. Dan di sana ia langsung terbangun ngos-ngosan sambil bergumam, terlalu menyeramkan. Sepertinya satu tusukan pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan surga dan bumi. Jika aku terus mencoba memahami esensi seni pedang pertama Devouring Heaven, mungkin aku akan bisa membentuk Sword Will di True Material Realm. Lalu 2 jam telah berlalu, kita diperlihatkan Yang Chen yang tertidur ngos-ngosan di sana sambil bergumam, tidak mungkin ini memakan terlalu banyak energi spiritual. Aku hanya bisa menahannya selama 2 jam. Dan ia pun kelelahan di sana sambil memakai selimut dan tertidur pulas di kamarnya itu. Lalu beberapa saat kemudian ia pun terbangun melihat Xiaoshu yang mendatanginya. Lalu Yang Chen pun berkata, apa yang kau lakukan? Kau membuatku kaget, Xiaoshu. Lalu Xiaoshu pun menjawab, kakak, kenapa kau setuju untuk bertarung melawan Lu Xiu? Di sana Yang Chen pun tersenyum sambil berkata, si brengsek itu mencari mati, jadi kenapa aku tidak membantu dia mengabulkan keinginannya? Lalu Xiaoshu pun berkata, oh jadi menurutmu kakak bisa menang dengan mudah melawan Lu Xiu? Tapi kak, kalau kau membunuh orang itu, Shadow Killer pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lalu Yang Chen pun menjawab, menurutmu Paman Si sedang sibuk ngapain belakangan ini? Santai saja, Paman Si akan menemukan cara untuk mengurus Shadow Killer. Di sana Xiaoshu pun terdiam sambil berkata, oh oke lah kalau begitu kakak. Dan Yang Chen pun berkata, ngomong-ngomong bagaimana hubunganmu dengan Ling Er? Sambil terlihat Xiaoshu di sana yang malu-malu. Lalu ia pun berkata, kakak, Ling Er tidak mengizinkan aku untuk menyentuhnya. Di sana Yang Chen pun terkejut dan berkata, apa? Kau tidak boleh menyentuhnya? Lalu Xiaoshu pun berkata, kakak, bukankah kau pernah bilang bahwa kita harus mendapatkan tubuhnya dulu sebelum kita mendapatkan niatnya? Waduh, momok ini Yang Chen sesat ini. Lalu Yang Chen pun berkata, emang aku pernah bilang begitu ya? Dan
Xiaosu pun menjawab, tentu saja, dulu kakak pernah bilang begitu. Dan Yang Chen pun berkata, haha, hebat, kamu hebat bro. Ia langsung merangkul Xiaosu sambil berkata, Xiaosu, kau harus melakukannya dengan perlahan. Hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Di sana Xiaosu pun berkata, terus apa yang harus aku lakukan kakak? Dan Yang Chen pun menjawab, kencan dulu, mengerti? Buat dia terpesona. Sambil terlihat Xiaosu di sana yang memikirkan kencan, dan ia pun berkata, kencan ya. Aduh, mau Yang Chen ini parah. Adiknya lugu, kakaknya bosok. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang memandangi pedang hitamnya itu sambil bergumam. Menurut apa yang kakek Gonsun katakan, ini disebut menyeka pedang. Dari luar aku terlihat seperti pedang membersihkan pedang, tapi sepertinya mencerminkan diriku sendiri dan dapat membantu membentuk sword wheel. Di sana ia pun langsung terdiam. Lalu ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan sebuah aura membara hitam muncul di hadapan Yang Chen. Ternyata itu adalah dari pedang hitam itu. Yang Chen di sana pun terdiam. Lalu kita diperlihatkan gubuk reot itu di sana dan jiwa pedang dari Yang Chen yang keluar. Lalu Yang Chen pun memandangi pedangnya yang beraura hitam itu. Lalu terlihat aura hitam di depan Yang Chen itu dengan mengepul. Tiba-tiba Yang Chen tidak sadarkan diri. Di sana ia pun merasakan sesuatu yang masuk ke dalam kepalanya, dan Yang Chen di sana pun tidak sadarkan diri oleh aura kehitaman itu. Tapi tiba-tiba aura itu pun langsung menghilang ketika Yang Chen pun tersadar. Sambil terlihat Yang Chen yang masih memandangi pedang hitamnya, dan ia pun berkata, aneh, sepertinya kekuatan spiritualku sudah sangat meningkat. Lalu ia pun terkejut dan berkata, apa? Tiba-tiba dari dalam tubuhnya pedang yang semulanya berwarna agak kemerahan menjadi hitam pekat dengan dikelilingi aura ki petir dan ki matahari. Lalu Yang Chen pun berkultivasi sambil berkata, apa-apaan ini? Kenapa material spiritku masih belum muncul? Mungkinkah material spiritku sudah kembali ke dimensi pedang? Lalu ia pun memasuki dimensi pedang di dalam kesadarannya itu, dan di sana terlihat beberapa pedang yang menancap. Lalu Yang Chen pun mendatangi sebuah gundukan. Di sana ia pun bergumam, ini absurd, apa itu? Lalu kita diperlihatkan Yang Chen yang memandangi salah satu pedang di depannya itu, dan ia pun mendatangi pedang itu lalu akan mengambilnya. Ternyata itu adalah pedang hitam yang diberikan Grandmaster kepadanya. Pedang itu seakan-akan bergetar. Yang Chen pun berkata, aku tidak percaya Black Sword Spirit seperti ini adalah jenis Sword Spirit pembunuh yang mengerikan. Lalu Yang Chen pun bergumam, jika bukan karena kekuatan spiritualku yang cukup kuat, aku khawatir aku pasti sudah mati sekarang. Sambil ia akan memegang itu dengan ketakutan, dan di sana kita diperlihatkan aura membara dari pedang itu menuju ke arah tangan Yang Chen, dan Yang Chen pun merasakan sesuatu di area pedang itu sambil ia terlihat kesakitan. Lalu tiba-tiba ia tidak sadarkan diri karena telah memegang pedang hitam itu. Lalu Yang Chen pun mengambil pedang itu dan dapat mengangkatnya. Lalu kita diperlihatkan di sisi luar Yang Chen di sana pun terdiam karena dari dalam tubuhnya terdapat aura membara dari kedua material spirit itu yang mengelilingi pedangnya lagi. Lalu Yang Chen di dalam pun berkata, muncullah, sambil terlihat pedang itu yang berwarna putih berkobar membara di sekeliling tubuh Yang Chen. Lalu terdengar suara yang berkata, untuk membunuh semua makhluk hidup dengan kejam dan tanpa ampun. Tidak ada yang tidak bisa dibunuh di bawah seluruh langit. Ini adalah Sword Spirit pembantai. Art sebenarnya dari pembantaian adalah kesadaran membunuh. Di sana Yang Chen pun hanya terdiam memandangi pedangnya yang bersinar membara. Lalu ia pun berkata, material spirit ini sangat mengerikan. Lalu ia pun bergumam, aku ingat Master pernah bilang bahwa kesadaran membunuh itu terhubung dengan material will, dan material will adalah kekuatan yang luar biasa yang akan bangkit setelah menjadi kultivator di level Heavenly Harmony Realm dan memahami kebenaran surga dan bumi. Tapi kesadaran membunuh ini setara dengan sword will di dalam pedang. Ini dapat menyerang jiwa dan kekuatan spiritual musuh dan menggulingkan pikiran mereka.
Lalu di sana terlihat Yang Chen yang memandangi pedang itu yang berkobar membara. Lalu ia pun berkata, mulai sekarang aku tidak perlu takut lagi dengan Heavenly Harmony Realm. Lucio, kali ini kau benar-benar akan mati. Sambil terlihat ia yang berjalan menuju keluar dari kamarnya. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang berjalan di kota itu. Lalu ia pun terkejut dan bergumam, apa yang terjadi? Kenapa Ancient Demon Dracul Material Spiritku sangat bereaksi di tempat ini? Sambil ia berdiri di depan toko itu. Lalu Yang Chen pun memasuki toko itu sambil berkata, "Hei pelayan, ini toko apa?" Dan di sana pelayan pun terdiam. Lalu ia pun tersenyum sambil berkata, "Halo kak, selamat datang. Apa yang bisa saya bantu?" Dan Yang Chen pun menjawab, "Aku ingin tahu apa yang kalian jual di sini." Lalu orang itu pun berkata, "Tuan, kami mengoleksi banyak barang di toko barang antik Laupan ini, termasuk harta karun dari zaman kuno." Di sana ia pun menunjukkan jalan menuju ke arah barang-barang itu. Dan di sana kita diperlihatkan gudang yang amburadul dan lusuh di sana. Lalu melihat ke arah barang-barang itu dengan sangat teliti. Dan Yang Chen pun melihat ke arah debu-debu itu dan di sana sangat kotor. Yang Chen pun berkata, "Apa kau bercanda? Apa kau yakin semua barang berdebu ini adalah harta karun yang kau jual?" Di sana pelayan itu pun terkejut. Lalu ia berkata, "Tuan, ini barang murah. Jika Anda suka barang apapun, ambil saja dan harganya hanya beberapa spiritual stone." Lalu kita diperlihatkan Yang Chen yang melirik ke arah sesuatu. Di sana Yang Chen pun melihat barang yang menyerupai cobek untuk menyambal. Lalu kita diperlihatkan di antara retakan cobek itu terdapat aura membara kemerahan. Yang Chen pun berkata, "Batu apa ini?" Sambil ia memegang batu itu. Dan di sana orang itu pun berkata, "Tuan, ini batu awan besi. Jika Anda menggunakannya untuk membuat sesuatu, produknya pasti akan mencapai standar rank kuning kelas rendah." Lalu Yang Chen pun berkata, "Aku akan ambil yang ini." Kawan, jadi berapa banyak spiritual stone untuk semua ini?" Sambil ia mengambil barang lainnya di sana. Lalu orang itu pun berkata, "Tuan, bagaimana kalau 10 spiritual stone?" Lalu kita diperlihatkan Yang Chen yang memberikan beberapa batu spiritual stone kepada orang itu. Lalu Yang Chen pun menggunakan cincin penyimpanan untuk menyimpan barang-barangnya itu. Dan orang itu pun berkata, "Terima kasih, semoga harimu menyenangkan Tuan, datang lagi ya." Lalu orang itu pun menuju ke arah suatu tempat sambil berkata, "Tuan, barusan ada jenius dari Akademi Seni Bela Diri Tianan datang untuk membeli beberapa barang dan kita menghasilkan 8 spiritual stone." Di sana orang yang di dalam pun berkata, "Kerja bagus." Lalu pelayan itu tersenyum dan bergumam, "Aku masih untung 2 spiritual stone, asik." Sambil terlihat pintu itu yang terbuka dan di sana orang yang di dalam pun berkata, "Aku merasakan kesadaran membunuh dari tuan muda itu. Sepertinya nasib dia diberkahi oleh surga. Dia juga membangkitkan material will di ranah true materialism. Itu tidak buruk." Lalu beberapa saat kemudian kita beralih di sisi Yang Chen. Di sana ia pun memasuki sebuah rumah dan ia bergumam, "Beruntung sekali, hanya dengan 10 spiritual stone aku bisa mendapatkan banyak barang berharga." Ternyata ia mendatangi rumah dari Tante Jing. Di sana kita diperlihatkan Master Si bersama Master Xian. Lalu Master Si pun berkata, "Hei Bu Guang, kedatanganmu kali ini ke Tianan membuat 2 kontribusi besar. Pertama, kau berhasil menyembuhkan Ling Er. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih padamu. Dan yang kedua, kau membantuku menemukan murid yang hebat. Xiaoshu adalah anak muda paling berbakat yang pernah aku temui. Dia ditakdirkan dengan masa depan yang hebat. Tapi muridmu benar-benar mengerikan. Sungguh, maksudku, kau memang kacau dalam memilih murid." Si bodoh Yang Chen itu tidak hanya selalu mencolok, berpikir ceroboh dan arogan, dan bakatnya juga tumpul. Dia seperti kayu busuk. Bagaimana kau bisa membuat mahakarya dengan hal itu? Di sana Master Xian pun menjawab, "Benar juga yang kau katakan. Memiliki Yang Chen sebagai murid adalah noda dalam hidupku. Dia tidak hanya kayu busuk, tapi lebih seperti racun. Ketika aku bertemu dengan Xiaoshu yang bakat bela dirinya lebih superior, aku yakin kau akan puas memiliki dia sebagai muridmu. Tapi Xiaoshu terlalu keras kepala dan naif.
sensitif. Dia tidak akan mendengarkan orang lain kecuali si bodoh Yang Chen itu. Agar bisa membawa dia ke Tianan, aku harus menerima Yang Chen sebagai muridku. Di sana, Master Shi pun berkata, kau benar, Xiaoshu itu memang sangat berbakat, tapi dia terlalu jujur dan polos. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang terdiam di sana, seakan-akan dia dianaktirikan oleh gurunya itu. Lalu tiba-tiba Master Xian pun merasakan kedatangan Yang Chen dan ia pun berkata, kau tepat waktu. Kenapa kau diam saja? Cepatlah berikan salam kepada Paman Shi dan mastermu dengan hormat. Dan di sisi Paman Shi, ia pun berkata, ku dengar kau sangat populer belakangan ini. Pertarunganmu dengan Lu Xiu dibicarakan di seluruh akademi. Dan di sana Yang Chen pun hanya terdiam. Lalu ia pun meminum teh di atas meja itu. Dan ia pun berkata, Tante Jing, skillmu dalam membuat teh sangat luar biasa. Teh Da Hong Yun ini rasanya jauh lebih enak dari teh Dream Flower. Di sana Tante Jing pun hanya tersenyum. Lalu Yang Chen pun berkata lagi, Master, Paman, si Lu Xiu itu sendiri yang mencari mati. Bukan masalah besar jika dia mau menghina masterku, tapi dia seharusnya tidak melukai Xiaoshu. Jika dia tidak bergantung pada armor kelas atas, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Xiaoshu. Di sana master itu pun hanya terdiam. Lalu di sisi Master Xian, ia pun berkata, apa? Dia menghina aku? Dan bersambung mo.